Dalam keheningan jiwaku bersimpu, hati berzikir. Di malam penuh kemuliaan turun Al-Quran. Tibalah di mana kita menyaksikan, merasakan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Malam 1000 bulan aku bersujud, ku bersyukur, ku langitkan sejuta doa. Malam 1000 bulan malaikat turun ke bumi, menghampiri, memberikan sejuta rahmat. Halo Gen, balik lagi di podcast Gen Voice bareng gue Rivaldi. Kali ini gue kedatangan penyanyi muda, wanita, penyanyi religi, namanya Fitriana Kamila. Halo Fit. Hai. Oke, jadi for information nih guys, Fitriana Kamila ini salah satu penyanyi religi. Sekarang bareng Virgo Record ya, Iya, labelnya betul. ya. Mulai aktif kembali, sudah rilis dua lagu religi ya. Yang rilisnya itu waktu bertepatan sama Ramadan dan Lebaran. Iya, betul. Judulnya itu Lailatul Qadar dan Hari Kemenangan. Hari Kemenangan. Oke, Fit, kalau boleh tahu background sebagai penyanyi religi itu gimana sih, Fit? Jadi awal aku nyanyi itu dari tahun 2018. Oke. Dulu itu emang aku bukan ada di entertain gitu ya. Oke. Cuma dulu itu aku kerja biasa aja gitu, sebagai buruh pabrik di daerah oke, Tangerang. Terus pada saat itu emang ada kesempatan untuk aku masuk ke dunia label gitu, Kak. Oke. Nah, dari situ aku mulai terjun di dunia musik itu dari 2018 sampai sekarang. Tapi emang mulai sempet vakum sih dari 2020 sampai akhirnya sekarang ketemu sama Virgo gitu. Oh, gitu. Oke. Berarti kalau emang sebagai penyanyi profesional dari 2018, tapi betul. pasti hobi nyanyi dari kecil. Iya, betul. Oh, gitu. Aku nyanyi sih dari SD ya, dari kelas 4 SD aku udah kayak sekolah tuh kadang suka ikut lomba gitu, tingkat kecamatan gitu-gitu. Terus SMP sampai SMA juga aku masih mewakili sekolah-sekolah gitu. Oke. Nah, Berarti awalnya emang udah terjun ke musik religi apa di luar religi? dulu sih aku nggak pernah kepikiran untuk ada di dunia religi ya. Oke. Dulu tuh ya aku nyanyi aja gitu, nyanyi pop atau bahkan aku dulu sempet kayak ada di genre dangdut gitu-gitu. Iya, dulu kayak gitu. Cuma karena pada tahun itu emang lagi hype banget tuh kan religi, terus kebetulan juga aku ada yang nawarin untuk ikut gabung ke salah satu label. Terus akhirnya aku nyoba dan sampai sekarang sih. Oh, sampai sekarang maksudnya dalam musik religi gitu ya? Iya, betul. Oh, nah berarti kan sudah mantep banget nih di musik religi gitu. Apa sih yang bikin akhirnya pilihan Fitri mantep gitu di musik religi deh? Apalagi di tengah sekarang tren musik Gen Z berubah-ubah ya? Iya, betul. Gimana tuh? Yang bikin aku mantep aku di religi itu karena mungkin aku udah cocok di religi kali ya. Terus karena aku di branding dari awal itu religi, jadi sampai sekarang aku kembangin aja di religi gitu. Bahkan belajar juga bikin lagu religi gitu. Karena menurut aku
sayang aja gitu ya, kita udah terjun di dunia entertain, jadi perlu coba aja gitu hal baru, bikin lagu atau mungkin kita collab juga religi sama orang-orang gitu, harus sih menurut aku. Tadi menarik tuh soal pembuatan lagu. Itu biasanya dapat inspirasi dalam pembuatan lagu gimana, Fit? Oh ini menarik nih. Jadi dulu itu aku sempet masuk di label kan, label aku yang pertama. Terus pada saat itu tuh di situ tuh di label itu tuh bukan cuma aku dong artisnya kan, jadi ada beberapa gitu. Terus di situ tuh ada apa ya, manajer aku dulu tuh, dia manajer aku lah gitu, aku anggapnya. Dulu sempet ada masalah gitu kan, ada masalah lah di situ. Terus dia sempet kayak marahin aku, caci maki aku lah gitu kan. Karena saat itu hal sepele banget sih sebenarnya, dan itu salah paham juga gitu. Terus akhirnya dia bilang kayak gini ke aku, lu tuh siapa sih Fit gitu, lu tuh bukan siapa-siapa, lu tuh bukan kayak dia gitu. Dia tuh bisa bikin lagu, punya arranger sendiri, nah lu siapa gitu. Dia bilang kayak gitu ke aku kan. Terus dari situ aku kayak sakit hati, terus kayak berjanji aja gitu sama diri aku sendiri, kayaknya gue harus bisa dibikin lagu gitu, gue harus tunjukin nih gitu ke orang itu gitu. Dan akhirnya sampai sekarang ya udah gitu, aku nyaman juga bikin lagu gitulah. Berarti emang apa ya? Ya awal mungkin pemicu dari situ, tapi lu mencoba untuk titik baliknya jadinya balas dengan prestasi lah kayak gitu lah kurang lebih. Nah, balik lagi nih soal lagu-lagu zaman sekarang kan gampang viral gitu ya. Nah, menurut Fitri sendiri gimana sih kalau lagu religi itu perlu nggak sih ada unsur kayak bikin kayak gini deh biar viral, apalagi sekarang TikTokable banget kan gitu loh. Penting nggak sih? Sebenarnya penting nggak penting ya, cuma memang ada juga beberapa temen-temen musisi aku juga yang dia berani banget tuh, misalkan lagu sholawat nih dibikin remix atau dibikin ya gitu-gitulah. Cuma menurut aku sih mengalir aja sih ya perlu mungkin ya bagi sebagian orang yang tertarik gitu. Cuma bagi aku, kalau basicnya religi ini kan berkaitan dengan agama ya. Jadi menurut aku sewajarnya aja, dan itu urusan Tuhan aja gitu. Maksud aku yang penting kita berkarya gitu. Terus kita udah ngelakuin semaksimal kita gitu kan. Tapi kalau untuk media-media gitu ya perlu sebenarnya gitu. Maksudnya bikin dengan sepenuh hati aja gitu. Iya, betul. Urusan nanti viral nanti ya bonus gitu ya. Iya. Nah, menarik nih soal lagu religi tadi kan, maksudnya Fitri juga bilang kayak ya udah natural aja. Tapi gimana sih caranya bikin lagu religi itu tetap mempertahankan nilai-nilai unsur agamanya dengan gaya hidup Gen Z yang sekarang? Mungkin kita bikin lagu yang relate aja sih ya. Oke. Iya, yang relate gitu. Terus mungkin kayak kan Gen Z zaman sekarang tuh senengnya sama lagu-lagu yang mungkin tentang tentang taubat atau tentang kesalahan-kesalahan gitu ya. Cuma ya kita mungkin bikin versinya yang lebih, bikin liriknya yang lebih relate aja gitu, yang lebih gampang diingat, yang gampang dipahami gitu aja sih. Berarti kurang lebih tetap salah satu cara tetap sesuai sama gaya hidup Gen Z ya. Cari liriknya itu yang sesuai sama gaya hidup Gen Z, sama yang relevan lah ya kurang lebih ya. Oke. Nah, dalam membuat maksudnya penulisan lagu entah musiknya, pernah ngalamin struggle gak sih? Maksudnya tantangannya apa, dan kadang struggle-nya apa ya? Maksudnya yang bikin susah nih bikin nulis lagu gitu loh. Menurut aku karena aku ngelakuinnya itu seneng gitu ya, hobi kali ya. Jadi mungkin ada fase dimana aku ngerasa kayak aduh susah nih gitu ya. Tapi kadang itu cuma kayak ngomong doang aja gitu. Kayak yang penting ya pada akhirnya jadi juga gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih, aku selama bikin lagu ya aku nyaman-nyaman aja gitu. Yang penting kita ikhlas dan kita mau hobi gitu, ya udah. Gitu sih. Nah, pernah gak sih dari lagu yang udah dirilis nih Fit, ada followers gitu di sosial media, terutama kan Gen Z mainnya sosial media ya. Pernah gak sih ada yang kayak nge-DM gitu, kayak duh kak lirik lagunya nih relate banget nih, terus akhirnya sampai gara-gara denger lagu kakak aku jadi gini-gini, ada gak pengalaman kayak gitu?
Dari dulu sih sebenarnya ada aja ya. Dari zaman-zaman aku tahun-tahun 2018 sampai ya kemarin-kemarin lah gitu. Itu ada aja gitu. Kayak misalkan, aduh aku dengerin lagu kamu jadi sekarang lagi jadi lebih seneng sholawatan misalkan gitu, jadi lebih seneng dengerin lagu-lagu religi gitu-gitu. Yang tadinya mungkin gak tertarik dengan lagu religi, sekarang jadi tertarik. Ada sih kayak gitu-gitu. Oh, ada. Iya. Berarti ya ternyata lagu religi itu nggak sempit itu ya pendengarnya, maksudnya masih sangat terbuka luas, terutama ya untuk Gen Z juga gitu dengerin. Iya. Nah kalau untuk ininya Bit, kan ini sekarang udah fokus sama musik religi. Ada rencana nggak buat mencoba terjun ke genre lain atau nyampurin genre lain ke musik religi yang udah emang Fitri tekunin dari awal? Sebenarnya lebih asik sih lagu-lagu religi itu dibikin nuansa lebih baru aja. Kayak misalkan aku pernah denger tuh kayak lagu religi dibikin lebih beat, terus ada rap-rapnya gitu, rapper-rappernya itu bagus sih sebenarnya kayak gitu. Cuma karena aku nggak mau apa ya keluar dari genre aku yang misalkan aku kan kayak pop Islami gitu ya. Jadi aku mungkin akan tetap mempertahankan apa ya karakter aku aja gitu. Berarti memang maksudnya fokusnya tetap di religi, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk mencampur genre lain atau mencoba di genre lain gitu kan? Iya. Aku sempet nyoba di genre lain juga gitu ya. Pernah. Sempat ya. Cuma agak aneh aja ya kayaknya gitu. Aku yang udah bertahun-tahun nih di genre religi, terus tiba-tiba loncat ke genre pop atau misalnya ke dangdut gitu. Itu banyak juga orang yang kecewa gitu kan sama pilihan aku. Cuma pada saat itu aku mikirnya kayaknya aku harus coba gitu. Tapi ya pada akhirnya aku akan ya tetap kembali lagi ke religi gitu. Biasanya kalau dalam pembuatan lagu sendiri berapa lama, Fit? Dari mulai nulis dan produksi musiknya itu berapa lama biasanya? Kalau aku sih dari mulai bikin lagu kan dari 2020, maksudnya aku bikin bener-bener kayak diproduksiin gitu ya. Yeah. Nggak makan waktu lama sih Kak, paling ya seminggu gitu. Kalau misalkan nulis lagu, take vokal sama syuting ya udah seminggu gitu. Cuma kalau yang sama Virgo ini dibilang cepet banget ya, karena kan waktu itu cuma sebulan berapa ya nggak lama lah gitu. Jadi aku bikin lagu 3 lagu itu benar-benar cepet banget waktunya. Bikin lagu, take vokal, syuting, langsung tayang, promo gitu kan. Itu kayaknya gak nyampe sebulan ya kayaknya gitu. Wah, cepet banget ya. Terus karena mungkin hobi juga gitu ya. Betul. Terus kalian belajar lah, aku juga suka tantangan kan gitu. Kayak Virgo kan sempet minta bikinin aku nih 3 lagu gitu kan. Sebenarnya aku pas pertama Virgo ngomong kayak gitu tuh aku masih belum ada lagu nih. Kayak aduh bisa nggak ya gue bikin 3 lagu nih gitu kan. Waktu mepet gitu ya. Waktunya mepet banget karena untuk Ramadan kan. Iya, betul. Sedangkan waktu itu tuh ke Ramadan mungkin cuma tinggal beberapa hari lagi gitu. Tapi aku mikir kayaknya aku bisa gitu kan. Terus itu juga butuh pertimbangan banyak banget sih dari diri aku kan. Terus setelah aku pikir-pikir gitu kan, kayaknya aku harus coba gitu. Dan akhirnya aku coba bikin lirik, bikin nada gitu kan. Terus aku coba share ke Virgo gitu kan, ini oke apa enggak. Dan ternyata mereka setuju dan udah abis itu ya udah langsung produksi gitu. Iya. Nah, gimana cara Fitri nyari inspirasi gitu? Terutama misalnya kayak tadi di target gitu dalam waktu dekat kan. Dan itu terlepas dari pembuatan lagu yang prosesnya panjang atau pendek, itu kan perlu inspirasi. Iya, betul. Nah, caranya gimana tuh Fit nyari inspirasinya? Yang penting kita tahu sih lagu apa yang pengen kita buat gitu kan. Misalkan lagunya temanya tentang Lailatul Qadar nih, yang aku bikin kemarin kan. Ya paling aku riset dulu gitu paling kan. Cari-cari dulu nih Lailatul Qadar tuh tentang apa sih gitu kan. Enaknya ini dibikinnya kita sedih banget gimana nih gitu. Terus dari situ ya udah kita kembangin aja gitu. Dari riset yang kita lihat nih, aku kembangin aja dengan versi aku gitu kan, dengan lirik yang sesuai sama kayaknya bisa nih gitu kan, masuk ke orang-orang gitu kan lirik-liriknya gitu.
Nah gitu sih. Berarti kan proses penulisannya itu kurang lebih udah ada, terlepas dari inspirasinya lama atau tidak, Iya. itu pasti udah ada pesan yang disampaikan apa gitu. Iya, Tapi iya. pernah gak sih dari lagu-lagu yang udah Fitri bikin nih, ternyata ada yang pesannya itu belum disadarin sama Kak Fitri, tapi ternyata pendengar udah oh ini artinya ini loh gitu. Apa ya? Mungkin yang Lailatul Qadar kali ya. Oh iya. Itu ternyata lirik yang aku buat itu maknanya luas banget. Setelah kayak aku lihat-lihat di komen-komen gitu kan di YouTube, terus ada juga orang-orang yang bilang ke aku kalau oh, ini tuh liriknya kayak lirik yang kamu bikin tuh bagus tahu gitu kan. Ini maknanya kayak gini gitu. Kembangin ya gitu. Paling gitu aja sih. Berarti ada tuh ya, maksudnya Ada aja. yang memang nemu pesannya. Justru Fitri sendiri sebagai penyanyi, ternyata gini ya, ada juga ya. Iya. Oh. Nah, kira-kira Fit, kalau disuruh menyanyikan ulang atau meremake lagu religi, kira-kira lagu apa yang mau dibawain? Ada. Oh, Aku suka lagu zaman dulu tuh. Itu nggak tahu tahun berapa ya. Cuma ada satu lagu yang kayaknya bagus gitu kan, dan itu akan selalu terdengar enak sampai kapanpun gitu. oh ya? Iya, judulnya Alangkah Indahnya. Itu aku lupa lagi. Penyanyinya siapa lupa, tapi Alang. Lupa, tapi kayak gini nih. Kayaknya gimana ya? Lagunya kayak gini. Alangkah indahnya hidup ini, gitu-gitu. Itu enak tuh. Oh ya, kayaknya pernah dengar. Nah, itu bagus itu kalau misalkan kita dibikin genre lebih modern gitu. Itu bagus kayaknya. Berarti masuk rencana nggak nih? Mungkin Mbak Ipe Aku kurang tahu nih. bisa dicatat tuh idenya. Berarti, berarti next ada project apa, Fit? Ada. Nanti tanggal 21 insya Allah akan ada lagi nih lagu aku yang akan keluar di YouTube Virgo. Terus next juga akan ada lagi project yang akan kita laksanakan juga gitu. Berarti di tanggal berapa tadi? Tanggal 21 ya guys, 21 jangan lupa. jangan lupa. Judulnya apa, Fit? Kalau boleh tahu? Judulnya Ya Nabi Ya. Ya Nabi ya? Iya. Itu tentang apa, Fit, lagunya? Itu tentang Nabi, dan ini lagu kedua yang aku bikin tentang Rasul ya, tentang Nabi gitu. Karena mungkin genre aku dulu sholawatan gitu kan. Oke. Maksudnya sholawatan, suka sholawatan gitu. Jadi kayaknya perlu juga aku bikin original, lagu yang aku bikin sendiri tentang Rasul gitu. Bisa ceritain nggak sih, Fit, dalam proses penggarapan lagu ini ada tantangannya apa gitu? Tantangannya kayaknya nggak ada sih. Aku karena mungkin aku ngerasanya aku enjoy gitu ya, aku hobi bikinnya. Terus selama prosesnya juga kayak take vokal sampai syuting, ya aman-aman aja sih, karena Virgo sangat-sangat Sangat terbuka ya? iya, sangat kompak banget gitu. Jadi ngebantu aku juga untuk naikin mood gitu. Jadi ya udah. Berarti ini lagu kedua tentang Rasul. Mm-mm. Lagu ketiga bareng Virgo. Mm-mm. Oke. Next juga bakal ada lagi tuh. Next insya Allah ada. Tapi masih rahasia ya? Masih rahasia dong. Pokoknya jangan lupa deh, pantengin terus Virgo dan aku. Nah yang tadi ya Nabi ya, boleh dinyanyiin gak sih, Fit, sedikit? Boleh. Ya Nabi ya Nabi ya Nabina Muhammad walana khairul anami abu wa aliyul murtadu hasabu. Woi, teman-teman Ya, boleh tepuk tangan sih. kayak gitulah. Dari liriknya sih kayak dalam ya artinya. Walaupun nggak tahu nih. Iya. Oke, Fit. Kira-kira boleh kasih pesan-pesan gak sih ke teman-teman Gen Z nih yang mau mulai ke dunia tarik suara, apa yang harus dilakuin? Berani aja sih, kalau emang kita mau berkarya kita harus berani. Terus kita juga jangan jangan takut untuk mencoba gitu. Kalau emang kita punya bakat, terus kalau emang kita punya keinginan, kita harus mencoba aja gitu. Ya walaupun mungkin agak susah ya, cuma kayaknya kalau kita punya bakat atau kita punya potensi gitu ya, sayang aja gitu kalau dipendem gitu. Dan buat Gen Z nih, kalaupun sekarang lagi hype banget nih lagu-lagu pop gitu kan, Iya, lagu-lagu yang mellow-mellow, lagu-lagu senja-senja gitu kan, tapi jangan lupa juga dengerin lagu-lagu religi gitu. Nah itu penting banget tuh Iya. pesannya. Karena apa ya, lagu religi kan maksudnya sudah pasti salah satunya bisa deketin kita sama Iya. agama gitu. Betul. Nah itu yang kadang kan
ya gimana pun lagu religi tetap harus ada dan harus regenerasi terus kan. Iya. Apa berarti Fitri emang punya tujuan itu sebenarnya? Dan aku berharap semoga nih religi ini makin apa ya, makin bersinar gitu ya. Maksudnya makin kayak banyak dikenal juga. Terus banyak orang-orang yang terinspirasi juga dari lagu-lagunya. Terus makin banyak juga orang yang minat untuk mungkin terjun ke dunia religi gitu kan. Ya aku sih berharapnya semoga dengan karya-karya yang aku bikin, dengan karya-karya yang aku kasih ke semuanya bisa diterima aja gitu sama orang-orang dan bisa menjadi salah satu apa ya, menjadi salah satu jalan untuk mereka supaya mereka bisa lebih baik lagi dan aku juga gitu sama. Oke. Next ada rencana album Fit atau emang masih fokus single dulu? Rencana ada pasti. Rencana ada pengen album. ya. Tahun iya. ini? Doain aja. Agak ngebut ya kalau album tahun ini juga ya. Doain aja Kak. Oke siap, Iya. pasti didoain. Manggung ada manggung next? Kalau untuk sekarang sih aku lagi jarang banget ya. Karena kan apa ya, waktunya juga gitu. Terus Betul. sekarang lagi fokus kayak ke Virgo aja gitu. Berarti masih memang lagi fokus produksi lagunya dulu Iya, setelah aktif kembali gitu ya. Oke. Fitri, sukses selalu. Terima kasih banyak sudah datang ke Gen Voice. Terima kasih juga Sukses Gen Voice selalu. udah ngasih Semoga kesempatan. lagunya bisa booming, lagu Amin. terbarunya. Amin. Teman-teman jangan lupa dengerin lagu terbarunya Fitri di YouTube Virgo Record ya. Iya. Tanggal 21 nanti akan ada lagu terbaru dari aku. Oke. Thank you Fitri. Iya, Sukses makasih banyak selalu. juga. Bye bye Gen.